Trade Association atau EFTA, migas terbesar ke-25 bagi manusia ya. Kemudian Sampaikan Komisi 6 telah menyelesaikan Indonesia-European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IESEPA adalah organisasi antar pemerintah yang didirikan untuk mendorong perdagangan bebas dan integrasi ekonomi terutama pada negara-negara anggotanya. IESEPA sendiri telah ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita pada tanggal 16 Desember tahun 2018. IESEPA menjadi sarana hubungan bilateral negara-negara terlibat ke jenjang yang lebih serius. Sehingga hal ini membuka jalan menuju hubungan ekonomi yang lebih kuat serta berkontribusi penting pada pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan yang berkesinambungan bagi rakyat Indonesia dan negara-negara anggota EFTA. Peraturan mengenai IESEPA tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58 Tahun 2021 tentang ketentuan asal barang Indonesia dan ketentuan penerbitan deklarasi asal untuk barang asal Indonesia dalam IESEPA. Kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152 garing PMK 0.1 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 garing PMK 0204 garing 2021 tentang tata cara penggunaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Republik Indonesia dan negara-negara EFTA. Penghapusan bea masuk atau penurunan pos tarif. Menurut Lutfi, salah satu manfaat IESEPA bagi eksportir Indonesia adalah terbukanya akses pasar ke negara-negara EFTA melalui penghapusan tarif bea masuk. Mulai 1 November 2021, Islandia menghapuskan bea masuk untuk 94% dari total pos tarifnya, Norwegia 91%, serta Swiss dan Liechtenstein masing-masing 82%. Sedangkan produk-produk Indonesia yang mendapat tarif 0% di pasar EFTA antara lain kelapa sawit, ikan, emas, kopi, dan produk industri manufaktur yang terdiri dari tekstil, alas kaki, sepeda, mainan, furnitur, peralatan listrik, mesin, dan ban akan mendapatkan tarif preferensi dengan memenuhi ketentuan asal barang dan deklarasi asal barang, sebagaimana diatur dalam Permendak Nomor 58 Tahun 2021. Untuk eksportir Indonesia ke Swiss dan Norwegia, sangat penting menggunakan dokumen SKAI IESEPA ini sebagai pengganti skema tarif preferensi GSP yang diberikan oleh Swiss dan Norwegia untuk Indonesia selama ini. Untuk eksportir Norwegia akan diberikan masa transisi hingga 1 Februari 2022 untuk menggunakan skema GSP. Indonesia menghapus tarif bea masuk untuk 84% dari total pos tarifnya. Preferensi tarif diberikan baik pada awal implementasi maupun secara bertahap hingga tahun ke-12. Kesepakatan dalam perundingan IESEPA akan menghapuskan tarif bea masuk di masing-masing negara EFTA. Penghapusan tarif pada 6.333 pos tarif Norwegia atau 90,97% dari total pos tarif yang mencakup 99,75% nilai impor Norwegia dari Indonesia. Penghapusan tarif pada 8.100 pos tarif Islandia atau 94,28% dari total pos tarif yang mencakup 99,94% nilai impor Islandia dari Indonesia. Penghapusan tarif pada 7.042 pos tarif Swiss atau 81,74% dari total pos tarif yang mencakup 99,65% nilai impor Swiss dari Indonesia. Sekarang kita bahas bagaimana implikasi dari penurunan pos tarif ataupun penghapusan bea masuk dari perjanjian IESEPA. Tentunya penghapusan bea masuk dalam perdagangan Indonesia EFTA akan membawa banyak pengaruh bagi perekonomian Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan oleh teman saya, ada banyak penurunan pos tarif atau penghapusan bea masuk dari kedua belah pihak untuk aktivitas perdagangan. Jadi bagi konsumen ini tentu akan membuat harga barang menjadi lebih kompetitif. Sebenarnya bukan lebih murah tapi lebih kompetitif karena akan memberikan pilihan produk yang semakin beragam. Tapi di sisi pelaku usaha ini akan diuntungkan dengan eliminasi biaya masuk untuk impor barang modal, bahan baku ataupun raw material.
Dengan semakin murahnya bahan baku yang didapat, biaya produksi kemudian bisa lebih ditekan dan produk Indonesia akan meningkatkan keuntungannya sehingga profit yang didapatkan akan lebih banyak dan kontribusinya akan positif kepada perekonomian di Indonesia. Kita bisa lihat contoh dari data terbaru pada tahun 2020, perdagangan Indonesia EFTA tercatat sebesar 3,34 miliar US dollar dengan spesifikasi ekspor Indonesia ke negara EFTA sebesar 2,45 US dollar, sedangkan impor hanya 882 juta US dollar. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami surplus perdagangan sebesar 1,57 US dollar. Surplus perdagangan sebesar 1,57 miliar US dollar ini merupakan efek ataupun implikasi dari perjanjian ini, dari penurunan bea masuk atau penghapusan bea masuk dari pos tarif yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan teman saya sudah menjelaskan bagaimana komoditas yang sangat banyak diekspor ke negara-negara EFTA seperti perhiasan, emas, ataupun scrap logam mulia dan lain sebagainya. Kemudian investasi yang kita dapatkan dari negara-negara EFTA juga cukup banyak. Pada tahun 2020 tercatat 137 juta US dollar dengan 622 proyek investasi asing yang masuk ke Indonesia, dan ini mayoritasnya dari Swiss, sehingga menjadikan EFTA dan khususnya negara Swiss sebagai salah satu investor terbesar di Indonesia di peringkat ke-17, dan ini menunjukkan bahwa ada kontribusi positif dari perdagangan EFTA, dari perjanjian EFTA untuk Indonesia. Terima kasih.